Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dosen mata kuliah Desain Research dalam penelitian pendidikan matematika, Bapak Dr. Wahyu Hidayat, MPD. Perkenankan saya Hasan Sadikin dan rekan saya Ibu Ida Hamidah. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan daripada tugas pertemuan keempat, yaitu mereview 2 artikel terbaru tentang penelitian desain research, di mana untuk salah satu artikel yang akan dipresentasikan, kita akan menyinggung dari validation studies-nya, dan yang artikel kedua adalah dari development studies-nya. Di mana untuk validation studies akan dipresentasikan oleh saya sendiri dengan judul artikel The Practicality of Mathematics Learning Module on Three Angels, atau kepraktisan modul pembelajaran matematika pada materi segitiga menggunakan GeoGebra. Sedangkan untuk validation studies akan dipresentasikan oleh Ibu Ida dengan judul artikel Development of Student Worksheet on Rectangular Based on Yogyakarta Culture for Grade 7 of Junior High School Student, atau pengembangan LKS persegi panjang berbasis budaya Yogyakarta untuk siswa kelas 7 SMP. Baiklah, yang kami hormati Bapak Dr. Wahyu Hidayat, MPD, izinkan saya untuk share screen untuk artikel yang akan saya paparkan atau yang akan saya review. Nah, di sini artikel yang akan saya paparkan atau akan saya review, yaitu judulnya The Practicality of Mathematics Learning Module of Triangle Using GeoGebra. Jadi, penulis di sini akan melakukan sebuah penelitian terkait dengan kepraktisan modul pembelajaran matematika pada materi segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk artikel ini sendiri dipublikasikan pada tahun 2020, di mana sebelumnya artikel ini telah mengikuti conference internasional untuk tingkat Asia Tenggara dalam kegiatan CEDRIC ke-7 pada tahun 2019. Nah, di sini penulis melakukan penelitian menggunakan metode pengembangan, di mana sebelumnya penulis yang terdiri dari 4 orang, yaitu Ibu Suryani, kemudian ada Anwar, Hajidin, dan Irofiki. Mereka telah melakukan sebuah penelitian pendahuluan bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum 2013, dalam artian untuk mengimplementasikan tujuan daripada kurikulum 2013 di sini, yaitu bagaimana untuk siswa itu mampu mengembangkan ilmunya secara mandiri, secara kreatif, bahkan terampil di dalam memecahkan masalah matematika. Nah, maka mungkin di sini salah satu cara yang bisa dilakukan atau diambil oleh peneliti, yaitu dengan mengembangkan modul pembelajaran. Nah, sehingga tadi di awal, si penulis memberikan judul kepraktisan modul pembelajaran matematika pada materi segitiga menggunakan GeoGebra. Nah, jadi di sini di abstrak disampaikan bahwa si peneliti
dia ingin mengembangkan sebuah bahan ajar, yaitu berupa modul untuk mengembangkan atau untuk apa namanya menjadikan si modul tersebut itu sebagai bahan pembelajaran yang digunakan oleh siswa di sekolah pada materi segitiga menggunakan GeoGebra. Nah, apakah untuk modul pembelajaran yang mereka kembangkan itu mampu untuk bisa menjadikan siswa itu lebih terampil di dalam memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan segitiga atau bagaimana? Nah, di sini subjek yang dipilih oleh si peneliti yaitu siswa kelas 7 SMP, SMP Negeri 1 di Ide Rayet di Provinsi Aceh. Nah, di mana untuk tahap pengembangannya sendiri di sini tadi sudah disampaikan menggunakan model pengembangan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penelitian pendahuluan, kemudian ada tahap pembuatan prototipe, dan tahap penilaian. Nah, lalu kemudian di sini si peneliti dia di dalam memvalidasi modul yang telah dibuat itu divalidasi oleh 5 orang validator. Itu untuk melihat apakah modul tersebut bisa dikatakan praktis atau bahkan direkomendasikan untuk diterapkan di dalam pembelajaran matematika di siswa SMP kelas 7, yang dimana di sini menggunakan media berbantuan GeoGebra. Baik, selanjutnya. Nah, di dalam pendahuluan, di sini disampaikan bahwa nah ini peran penting untuk seorang guru itu di dalam memberikan pembelajaran atau menjadikan proses pembelajaran itu lebih efektif dan lebih efisien. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa untuk menciptakan suatu pembelajaran yang lebih aktif di dalam kelas, maka guru itu boleh menggunakan berbagai macam sumber belajar dan media teknologi. Nah, pembelajaran dengan teknologi di sana akan memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk bisa menyelesaikan masalah secara individu, bahkan meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disajikan oleh guru. Nah, maka di sini si peneliti memilih modul sebagai bahan ajar yang akan digunakan bagaimana agar si siswa itu mampu untuk belajar lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, nah di sini di dalam pendahuluan yang saya bisa amati bahwa salah satu media teknologi yang bisa digunakan di dalam proses pembelajaran adalah pemanfaatan GeoGebra sebagai perangkat lunak yang di sini bisa digunakan untuk pengajaran matematika, khususnya di geometri dan aljabar. Oke, lanjut saja. Kemudian di dalam metode, nah di sini metode yang digunakan adalah metode pengembangan,
di mana penelitian tersebut dilakukan di salah satu SMP negeri 1 Idirayek Aceh. Nah, kemudian model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan dengan jenis plom yang terdiri dari 3 fase, yaitu ada fase pendahuluan, kemudian fase desain, dan fase penelitian. Untuk uji coba, modul yang telah dikembangkan, maka si peneliti di sini melakukan sebanyak 4 kali pertemuan untuk diuji coba terbatas. Pesertanya itu di sini terdapat 26, ada 26 siswa yang dijadikan sebagai sampel untuk diberikan perlakuan penerapan modul yang telah dikembangkan. Lalu kemudian di sini instrumen yang digunakan pada tahap pendahuluan yaitu lembar analisis yang terdiri dari analisis karakteristik siswa, yaitu lembar analisis kebutuhan, kemudian lembar analisis kurikulum. Jadi sebelum si peneliti itu mengembangkan modul yang mereka kembangkan, maka sebelumnya melakukan dulu analisis bagaimana kebutuhan siswa terkait dengan pembelajaran yang diinginkan, khususnya di materi segitiga. Lalu kemudian juga menggunakan lembar analisis modul pembelajaran konsep dan lembar analisis literatur dan sumber belajar. Jadi untuk sumber belajar yang selama ini siswa gunakan itu menggunakan sumber belajar seperti apa yang diterapkan oleh guru di dalam memberikan materi matematika khususnya di materi segitiga. Lalu kemudian untuk tahap kedua, maka di sini instrumen yang digunakan adalah lembar modul validasi, di mana kegiatan-kegiatan di dalamnya itu ada tahap pembuatan prototipe, yaitu merancang modul pembelajaran berbantuan tadi, software GeoGebra, dengan materi segitiga, sesuai hasil dari pengamatan atau kebutuhan analisis pada tahap awal penelitian. Nah, maka yang terakhir dilakukan analisis tahap ketiga, yaitu analisis oleh validator bagaimana kepraktisan ataupun keefektifan dari modul yang telah dikembangkan. Maka modul tersebut bisa dikatakan valid jika memenuhi indikator. Ya, di antaranya memenuhi indikator kepraktisan, kemudian indikator keefektifan dan kekonsistenan. Modul tersebut bisa digunakan. Lalu kemudian juga di tahap evaluasi, di tahap penilaian, maka si peneliti itu menggunakan instrumen lembar observasi aktivitas siswa, yaitu instrumen yang digunakan bagaimana siswa itu mampu memberikan respon terhadap modul yang telah dikembangkan oleh si peneliti atau si pengamat seperti itu. Juga memberikan angket respon kepada siswa, juga kepada kepada guru selaku subjek yang akan memberikan perlakuan kepada siswa di dalam pembelajaran nanti di kelas menggunakan modul yang telah dikembangkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan untuk modul yang dikembangkan oleh si pengamat atau si peneliti. Di sini tampak ada bagian cover,
atau bagian halaman awal modul yang dikembangkan atau yang dibuat oleh si pengamat. Nah, penelitian ini sebagaimana disebutkan di awal, yaitu si pengamat mengembangkan sajian bagaimana si siswa itu mampu memahami materi segitiga berbantuan GeoGebra itu menjadi lebih baik. Nah, ini di bagian 3.1 ada modul pembelajaran yang sebelumnya ini sudah melakukan beberapa kali revisi dari validator. Nah, di sini tampilannya. Nah, ini apa namanya, di gambar bagian 1B, ini adalah di antara salah satu tampilan bagian isi modul yang menggunakan GeoGebra. Kalau mungkin bisa kita perhatikan, ini adalah beberapa tampilan gambar proses bagaimana siswa itu mampu mengoperasikan aplikasi GeoGebra-nya sendiri. Nah, ini ada langkah-langkah bagaimana siswa itu melakukan proses pembelajaran menggunakan GeoGebra. Nah, ini di bagian gambar 1B. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di dalam praktiknya ternyata dari modul yang dibuat oleh pengamat atau peneliti itu terdapat beberapa kesalahan. Nah, di antaranya yang pertama, pada bagian awal modul itu tidak terdapat kompetensi dasar atau KD atau kompetensi pembelajaran. Sehingga di sini ada saran, ada validator suggestion, ada saran dari validator yaitu untuk mencantumkan KI dan KD di awal masing-masing bagian modul. Jadi modul tersebut misalkan terdapat beberapa bagian, maka di setiap bagiannya itu oleh validator diharapkan si pengamat atau si peneliti itu atau si pengembang itu mencantumkan kompetensi dasarnya. Lalu kemudian ada juga beberapa kalimat yang tidak konsisten yang ditemukan oleh validator di dalam modul tersebut. Nah, sehingga kata-kata yang digunakan dalam modul itu haruslah konsisten. Seperti mungkin pada saat penyebutan software GeoGebra, nah maka itu harus konsistensi, tidak dirubah dengan bahasa yang lainnya. Misalkan dengan aplikasi dengan apa namanya penamaan GeoGebra yang lainnya dengan aplikasi G2 misalkan. Nah, biasa kita temukan juga ada yang menyebutkan GeoGebra itu dengan aplikasi G2. Maka di sini harus konsisten agar siswa mampu memahami dari maksud si instruksi buku tersebut atau mampu memahami dari konten materi yang ada di modul yang dikembangkan. Lalu kemudian di yang ketiga juga di sini ada kesalahan di dalam Nah, di sini di dalam memaparkan materi di dalam modul itu terdapat ketidakkonsistenan pada penggunaan perangkat lunak. Nah, maksudnya di sini pada saat memaparkan langkah-langkah, pada saat mempresentasikan atau memberikan instruksi bagaimana siswa itu mampu mengoperasikan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini ada ketidakkonsistenan secara manual untuk penggunaan perangkat lunak tersebut. Nah, coba kita lihat di sini bagaimana saran validator. Nah, di setiap bagian modul itu, jadi di setiap bagian modul
itu diharapkan si pengembang itu mampu menyajikan bagaimana si siswa itu mampu memahami step by step. Jadi artinya ketika akan mengoperasikan si GeoGebra-nya tersebut, itu dari tahapan-tahapan yang paling awal sampai paling akhir itu harus disampaikan secara terperinci begitu. Jadi jangan ketika misalkan di pertemuan sebelumnya itu sudah disampaikan bagaimana mengoperasikan atau memulai menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sehingga pada saat pembahasan selanjutnya, maka di sini terdapat ada beberapa proses yang mungkin terlewatkan, yang mana si pengamat itu sudah menganggap bahwa si siswa itu sudah mampu memahami bagaimana untuk masuk ke dalam proses tersebut. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat di sini ada kesalahan. Nah, bagaimana siswa itu mampu menginstal aplikasi GeoGebra pada Windows. Nah, di sini ada kesalahan di dalam modulnya itu, si pengamat menemukan bahwa ternyata tidak ada cara bagaimana siswa itu mampu menerapkan atau menginstal aplikasi GeoGebra pada Microsoft, maksudnya pada laptop ataupun pada PC yang siswa miliki. Nah, sehingga di sini saran validator, maka seharusnya itu si pengamat menambahkan bagaimana proses untuk penginstalan aplikasi GeoGebra pada PC ataupun laptop yang siswa miliki. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Nah, di sini ada respon dari siswa yang diberikan berupa angket. Nah, di sini ada di bagian pertama untuk penggunaan perangkat lunaknya sendiri, seperti bagaimana langkah-langkah penggunaan GeoGebra, kemudian bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah yang akan dilakukan oleh siswa. Di sini sudah cukup baik dilihat dari rata-ratanya. Di sini dari rata-rata keseluruhan 26 siswa, ternyata itu menunjukkan rata-rata skor 89%. Lalu kemudian untuk dari materinya, kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran itu sudah 86%, seperti penyusunan materi, lalu kemudian contoh pertanyaan yang diberikan di dalam modul tersebut itu sudah cukup mudah untuk dipahami oleh siswa. Lalu kemudian juga software GeoGebra menggunakan penyajian bahasa yang digunakan di dalam proses menjelaskan bagaimana mengoperasikan GeoGebra di sini sudah menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami di dalam modul tersebut. Sehingga nilainya itu 86%. Nah, kemudian juga di sini ada penyajian gambar oleh si pengamat, itu sudah cukup bagus, ada kesesuaian gambar dengan isi modul. Kemudian juga petunjuk tentang gambar yang disajikan juga sudah cukup baik. Nah, sehingga skor akhirnya itu 84%. Kemudian juga di sini ada presentasi tes, itu penggunaan bahasa dan kejelasan instruksi juga itu sudah cukup baik. Itu mendapatkan respon dari siswa dengan rata-rata 72%. Sehingga kalau dijumlahkan kemudian dirata-ratakan, maka untuk hasil respon daripada siswa itu menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu 83%. Nah, kemudian di sini tahap berikutnya ada
pelaksanaan di dalam belajar mengajar. Nah, di sini sebagaimana tadi disampaikan pada saat di abstraksi, bahwa pada saat si pengamat itu menguji cobakan modul yang telah dikembangkan, itu dilakukan 4 kali uji terbatas kepada siswa. Nah, kemudian diamati oleh beberapa validator. Nah, sehingga di sini ada beberapa hasil untuk rapat pertama, kemudian rapat kedua dan rapat ketiga untuk mengomentari bagaimana si penggunaan modul yang telah dikembangkan berikut dengan bagaimana si guru atau pengamat itu di dalam proses implementasinya. Maka di sini sudah menunjukkan beberapa hasil yang cukup baik. Contohnya di sini di kriteria yang pertama. Ini bagaimana si guru itu memotivasi siswa dengan menunjukkan manfaat dari bahan ajarnya itu sendiri yang telah dikembangkan berbasis GeoGebra. Nah, maka pada saat rapat pertama diberikan penilaian, itu ternyata belum menunjukkan hasil yang cukup baik di dalam menyampaikan bagaimana fungsi daripada bahan ajar berbasis GeoGebra ini. Nah, kemudian pada saat uji coba terbatas berikutnya, kemudian dikomentari lagi oleh validator, itu sudah cukup baik, dan sampai akhirnya juga pada saat uji terbatas yang berikutnya, bagaimana guru itu menunjukkan kepada siswa terkait dengan manfaat dari bahan ajar yang dikembangkan itu sudah cukup baik. Nah, kemudian selanjutnya, nah contoh di sini yang keempat, itu yang keempat ada bagaimana antara kesesuaian proses pembelajaran menggunakan modul yang dikembangkan dengan RPP. Nah, maka di sini pada saat uji terbatas pertama diberikan komentar oleh validator bahwa kegiatan pembelajaran itu memang tidak terlalu sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Nah, sampai akhirnya kemudian dilakukan untuk uji coba yang kedua, di terbatas yang kedua, maka guru telah mampu menyesuaikan bagaimana penggunaan bahan ajar dengan RPP yang telah dikembangkan, RPP yang telah dibuat. Nah, sampai akhirnya di uji terbatas yang berikutnya, already performing well, artinya bahwa si guru sudah tampil baik bagaimana melakukan proses pembelajaran sesuai dengan RPP menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Nah, maka di sini untuk artikel yang bisa saya pahami, maka dari beberapa komentar pada lembar pelaksanaan pembelajaran yang diberikan oleh observer, itu terdapat kemajuan dari setiap pertemuannya. Jadi penggunaan modul juga membuat siswa itu ternyata mampu lebih aktif dan lebih mandiri. Sebagaimana tadi dilihat dari respon siswa, siswa memberikan penilaian yang ketika dirata-ratakan itu cukup baik juga, menunjukkan 83%. Nah, ini juga menunjukkan bahwa modul tersebut itu sudah cukup lebih baik dan efektif, bahkan interaktif. Lalu kemudian di sini pun dari validator sendiri di sini memberikan rekomendasi bahwa bahan ajar yang dikembangkan berupa modul tersebut itu sudah termasuk dalam kategori yang baik. Nah, sehingga untuk level penerapan pembelajaran menggunakan modul matematika berbantuan GeoGebra ini dikategorikan sebagai peningkatan, ya, dikategorikan sebagai peningkatan pada setiap pertemuannya. Nah, sehingga didapatkan bahwa modul pembelajaran matematika yang dikembangkan dengan menggunakan GeoGebra
ini termasuk ke dalam kategori praktis dan cocok untuk digunakan pada siswa SMP kelas 7 di Provinsi Aceh. Nah, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sini menghasilkan modul yang baik pada materi segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini kepraktisan ini dapat dilihat dari tadi. Jadi pertimbangan dan komentar beberapa validator yang menunjukkan bahwa modul tersebut itu layak termasuk ke dalam kategori valid. Dan dari hasil pengujiannya pun menunjukkan bahwa modul yang diterapkan itu dapat diterapkan di siswa kelas 7 di tingkatan SMP. Nah, sehingga dengan modul tersebut itu mampu meningkatkan untuk pemahaman siswa di dalam memecahkan masalah kaitan dengan masalah segitiga di dalam proses belajar mengajar matematika. Nah, itu mungkin untuk artikel dengan judul The Practicality of Mathematics Learning Module on Triangle Using GeoGebra yang bisa saya pahami. Jadi si peneliti di sini mencoba bagaimana untuk menciptakan sebuah bahan ajar yang mampu untuk menjadikan siswa itu menjadi lebih aktif dan lebih memahami terkait dengan materi segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan ternyata dari beberapa penilaian validator, dari 5 validator yang memberikan penilaian, ternyata ini dikatakan baik si modul ini sehingga bisa dicoba untuk diuji luaskan. Namun pada kesempatan artikel ini si penulis ataupun si peneliti dia tidak sampai melakukan uji coba luas. Dia hanya diuji cobakan terbatas ke siswa SMP kelas 7. Nah, mungkin terakhir komentar dari saya pribadi bahwa tadi disampaikan oleh si validator bahwa modul ini cukup baik untuk diterapkan di siswa SMP kelas 7. Namun apabila saya memberikan penilaian, ada sedikit keganjalan. Apakah siswa SMP kelas 7 itu mampu kiranya memiliki laptop ataupun PC yang bisa digunakan untuk bagaimana si modul tersebut bisa diterapkan. Karena modul tersebut basisnya itu adalah menggunakan perangkat lunak berupa GeoGebra. Nah, sedangkan yang terjadi di lapangan, siswa SMP tingkat 7 itu rata-rata belum memiliki, bahkan untuk mengoperasikannya pun itu belum sampai untuk mengoperasikan aplikasi GeoGebra, sehingga mungkin terjadi sedikit kontradiksi terhadap penilaian yang diberikan validator dan penilaian secara pribadi dari saya. Nah, mungkin untuk dari saya, siswa SMP kelas 7 itu belum saatnya mereka itu menggunakan aplikasi GeoGebra di dalam pembelajaran matematik, khususnya juga di materi segitiga. Nah, mungkin itu mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan untuk mereview jurnal yang dipresentasikan di kesempatan kali ini. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ida untuk mempresentasikan artikel yang kedua di dalam kesempatan malam ini. Mangga, Bu Ida. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasan. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, host. Saya belum bisa share screen. Sebentar, Bu Ida.
Bangga Bu Ida. Ya, baik. Sudah. Oke. Ini adalah artikel yang kedua yang akan saya review, yaitu tentang artikel development atau pengembangan. Artikel yang akan saya bahas kali ini tentang berjudul Development of Student Worksheet on Rectangular Based on Yogyakarta Culture for Grade 7 of Junior High School Student. Ini bisa diterjemahkan kurang lebih bahwa penelitian ini berjudul pengembangan bahan ajar LKS pada materi segi 4 atau persegi panjang berbasis kebudayaan Yogyakarta pada siswa SMP kelas 7. Jurnal ini saya peroleh dari Indonesian Journal of Mathematics Education, volume 3 nomor 2, bulan Oktober 2020. Pada artikel ini dibuat oleh Kim Toko dan Wahyu Nur Rahman dari Department of Mathematics Education, Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, kita ke abstrak terlebih dahulu. Jadi, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan bahan ajar matematika. Lebih tepatnya dia mau membuat bahan ajar LKS matematika dengan materi persegi panjang berbasis kebudayaan Yogyakarta pada siswa SMP kelas 7. Hasilnya tentunya dia berharap bisa menghasilkan LKS yang valid, praktis, dan efektif. Nah, penelitian ini dilakukan dengan pengembangan 3D atau tahap pengembangan dari 4D asalnya, yaitu dari Tiagarajan. Namun pada penelitian ini dimodifikasi menjadi 2D, yang kalau saya terjemahkan artinya dia hanya sampai 3 tahap, yaitu pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Tahap terakhir penyebaran tidak dilakukan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini bisa saya bahaskan langsung dari bagian metode ya, karena kalau misalkan untuk pendahuluan, pasti pendahuluan dibuat untuk mendukung alasan kenapa si peneliti mengambil judul tersebut. Jadi saya akan langsung ke bagian metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, pada penelitian development atau penelitian pengembangan, metode yang dilakukan oleh peneliti adalah metode R&D atau design research. Nah, metode yang digunakan R&D-nya itu berdasarkan dari Tiagarajan. Tiagarajan itu membuat model pengembangan 4D. Tapi pada penelitian ini dia memodifikasi menjadi 3D. Nah, dia melakukan sampai tahap pengembangan dalam artian penelitian ini hanya sampai development atau pengembangan tanpa melakukan penyebaran secara luas. Jadi tidak dilakukan uji coba luas ke sekolah dengan melakukan eksperimen, misalnya membandingkan hasil penelitian dari siswa yang menggunakan bahan ajar berupa LKS berbasis kebudayaan Yogyakarta pada materi panjang dengan siswa yang tanpa menggunakan LKS. Nah, pada tahap penyebaran yang seperti itu tidak dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian akan berakhir pada tahap develop atau pada tahap pengembangan. Seperti itu. Oke, di sini peneliti menjelaskan dengan rinci seperti apa itu tahap-tahap yang akan dia lakukan dalam melakukan penelitian ini. Jadi penelitian develop itu lebih banyak bernarasi, bisa dibilang seperti itu, jadi tidak terlalu banyak yang muncul, kebanyakan dilakukan melalui wawancara. Dari 3 tahap 3D yang dilakukan, tahap pertama berupa
defining atau tahap pendefinisian. Pada tahap pendefinisian ini, peneliti melakukan analisis kurikulum yang pertama. Melakukan analisis kurikulum, kemudian analisis siswa, analisis materi, kemudian penulis juga melakukan analisis konsep dan perumusan tujuan pembelajaran. Jadi pada tahap ini lebih ke peneliti berusaha untuk mengkaji terlebih dahulu apa yang terjadi di sekolah, bagaimana analisis siswanya, siswa tidak bisanya di mana, atau siswa sedang butuh apa, kemudian materinya dianalisis lagi, materi yang mungkin jarang diterapkan di sekolahnya bagaimana, kemudian juga di bagian akhirnya peneliti akan melakukan perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan apa yang akan dilakukan, yaitu pembuatan LKS berbasis kebudayaan Yogyakarta itu. Nah, kemudian pada tahap kedua, setelah dilakukan pendefinisian, ini tahap pendefinisian itu justru yang paling penting kalau dalam penelitian development. Jadi, sebelum kita merancang bahan ajar yang akan kita buat, tentulah kita harus tahu dulu permasalahannya apa yang perlu kita perbaiki untuk mendapatkan rancangan produk yang akan kita buat, seperti itu. Jika di bagian pendahuluan itu kita belum maksimal, maka akan sulit juga nanti ketika kita menuangkan hasil apa yang akan kita sampaikan di bagian perancangan ini. Jadi tahap kedua itu bagian designing atau perancangan, kita merancang produk tentulah harus berdasarkan apa yang telah kita kaji sebelumnya. Jadi tahapannya itu beruntut dari tahap pertama, pendefinisian, kita udah mendapatkan analisis kurikulum melalui wawancara, analisis dilakukan melalui wawancara dengan pihak sekolah, dengan guru matematika, seperti itu, kemudian analisis siswanya, wawancara dengan beberapa siswa, kemudian dibuatlah analisis konsep sampai ke perumusan tujuan pembelajaran, dan dituangkanlah ke dalam LKS. LKS-nya dibentuk dalam berbasis kebudayaan Yogyakarta pada materi persegi panjang. Di tahap yang ketiga, setelah bahan ajar LKS itu selesai, sudah jadi, maka sebelum diterapkan ke siswa, peneliti melakukan development atau melakukan pengembangan dengan cara validasi terhadap modul LKS yang dibuat. LKS-nya divalidasi dulu oleh validator. Nah, validatornya di sini dibagi menjadi dua validator, yaitu ada validator ahli materi dan validator ahli media di sini. Ada materi dan ahli media. Kemudian si validator itu terbagi dari dua bagian juga, ada dari dosen dan dari guru matematika. Nah, hal ini diambil supaya lebih kuat gitu, karena dosen itu yang lebih ahli sebagai pakarnya, kemudian guru matematika yang memang menerapkannya ke dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi untuk ahli materi dan ahli media akan divalidasi oleh dosen dan pengajar matematika. Lalu nanti yang terakhir, karena tujuan dari artikel ini adalah membuat bahan ajar LKS yang valid, praktis, dan efektif, maka diperlukan praktikalitas juga yang akan diberikan pada siswa, yaitu melalui respon siswa setelah diberikan LKS berbasis kebudayaan dalam materi persegi panjang ini, kemudian akan ditinjau lagi berikutnya dari hasil respon siswa itu apakah dinyatakan praktis atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya di bagian hasil, jadi penelitiannya akan berakhir sampai sini ketika LKS itu praktikalitas oleh siswa. Nah, hasilnya tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian development ini adalah melakukan analisis. Analisis yang tadi dibagi menjadi beberapa bagian ya, ada sekitar 5. Jadi analisis kurikulum, analisis siswa, analisis konsep, analisis materi, sampai ke perumusan masalah. Melalui beberapa kali sesi wawancara dengan pihak sekolah dan juga siswa, peneliti menemukan suatu permasalahan.
Di antaranya adalah bahwa LKS berbasis kebudayaan Yogyakarta pada materi matematika itu masih belum ada. Dan yang kedua, masih kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dalam artian siswa belum terbiasa untuk belajar mandiri. Maka menurut peneliti, berdasarkan hasil analisis tersebut, perlulah dibuat suatu bahan ajar berupa LKS berbasis kebudayaan Yogyakarta dalam materi persegi panjang, seperti itu. Lalu di tahap kedua, setelah melakukan analisis di tahap pertama, tahap kedua melakukan perancangan. Perancangan desainnya itu menggunakan Microsoft Word. Pada penelitian ini LKS dibuat dalam Microsoft Word dan gambar-gambarnya dilakukan dengan aplikasi CorelDRAW. Jadi kombinasi antara Microsoft Word dan CorelDRAW untuk mendesain konten LKS. Kemudian materi pada LKS ini lebih dikhususkan pada materi tentang segi 4 ya, lebih tepatnya persegi panjang, persegi, dan belah ketupat yang dibahas di sini. Nah, materi ini adalah materi kelas 7 SMP. Nah, LKS ini juga kita sesuaikan KIKD-nya berdasarkan hasil learning objektivitas yang telah diperoleh pada tahap pendefinisian itu. Jadi konten-konten yang dibuat dalam desain yang dirancang itu sudah berdasarkan hasil analisis yang di tahap pertama. Nah, setelah LKS itu selesai dibuat, maka masuklah pada tahap ketiga, divalidasikan oleh validator, oleh ahli materi, oleh validatornya di ahli materi dan ahli media. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil angket validasi yang dibagikan oleh peneliti, diperolehlah bahwa dari validasi ahli materi, LKS yang telah dibuat itu dinyatakan valid. Sehingga ini bisa diterapkan ya. Kemudian berdasarkan hasil validator media juga dinyatakan valid dengan kriteria sebagai berikut. Jadi di sini dalam penelitian pengembangan itu, peneliti benar-benar menggambarkan dari awal dia membuat konsep seperti apa, kemudian dirancanglah produknya bagaimana, dan yang terakhir hasil rancangannya itu divalidasi apakah layak atau tidak melalui beberapa kriteria. Dari mulai kriteria materinya apakah sudah cocok, kriteria medianya apakah juga sudah sesuai untuk menghasilkan produk yang valid, efektif, dan efisien. Setelah itu, di tahap yang berikutnya setelah melakukan validasi ahli materi dan media, karena peneliti menginginkan kepraktisan dari siswa juga, jadi diambillah beberapa sampel, dilakukan dengan cara uji coba terbatas, jadi tidak dalam skala yang besar, hanya beberapa siswa yang dilibatkan dalam survei ini. Jadi bentuk pengambilan datanya melalui angket. Lebih banyaknya dalam penelitian development ini justru bukan soal yang dibagikan, tapi lebih banyak angket respon siswa. Seperti itu. Nah, berdasarkan angket respon siswa itu diperolehlah kriteria sangat praktis dengan total nilai sebesar 88,57. Nah, berdasarkan penelitian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa artikel dengan penelitian berbasis pengembangan itu lebih banyak peneliti menggambarkan, menjelaskan, menceritakan apa-apa saja yang dia lakukan sampai akhirnya dia benar-benar menghasilkan suatu produk yang valid dan praktis. Nah, kevalidan dan kepraktisannya ini dinilai berdasarkan beberapa kategori melalui validator dan responden. Respondennya berarti kan oleh siswa di bagian kepraktisan, kemudian validatornya itu untuk menguji apakah benar nih media yang telah dibuat oleh peneliti itu layak atau tidak. Seperti itu. Jadi lebih banyaknya di sini kata-kata, tidak terlalu banyak angka. Itu juga yang menyebabkan bahwa penelitian
desain dan pengembangan ini lebih ke penelitian kualitatif, di mana tidak terlalu banyak angka, tapi lebih banyak kata bercerita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk kesimpulan sudah jelasnya, jadi nanti di sini hasil akhirnya mengatakan bahwa penelitiannya itu dari pembuatan modul ini dikatakan valid, praktis, dan juga efektif untuk bisa diterapkan pada siswa kelas 7 SMP. Seperti itu. Itu mungkin bahasan demikian yang bisa saya sampaikan tentang artikel pengembangan. Mangga saya kembalikan lagi. Alhamdulillah, demikian yang kami hormati Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD, hasil daripada review 2 jurnal yang telah kami cari, lalu kemudian kami coba review. Mohon maaf, kami masih dalam proses pembelajaran juga, seperti yang bagaimana Bapak tahu dan Bapak ketahui bahwa kita masih proses pembelajaran bagaimana menjadi seorang reviewer jurnal, khususnya juga jurnal untuk yang berbahasa Inggris. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Itulah hasil daripada presentasi untuk tugas di pertemuan keempat ini. Untuk itu kami dari kelompok apa ya Bu Ida? Saya dengan Bu Ida mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan dari Bapak ataupun koreksian terkait dengan hasil presentasi di kesempatan kali ini. Demikian Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.